Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan bagaimana cara menghitung anggaran di suatu perusahaan. Nah, anggaran itu sendiri adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Sementara penganggaran itu sendiri adalah proses dari penyusunan anggaran. Sebelum menggunakan aplikasi Minitab, kita harus tahu dulu apa itu peramalan penjualan. Nah, kita simak definisi peramalan penjualan. Nah, definisi peramalan penjualan atau sales forecasting yakni suatu teknis proyeksi atau perkiraan tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi. Selanjutnya ada metode peramalan penjualan. Ada judgmental method atau non-statistical method, yakni metode yang memproyeksi penjualan yang berdasar pada pendapat salesman, sales manager, para ahli, dan survei konsumen. Nah, statistical method dibagi menjadi dua analisis, yakni analisis tren dan analisis korelasi. Analisis tren terbagi menjadi 4 bagian, yakni metode tren bebas, metode tren setengah rata-rata, metode tren momen, metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, yang kedua ada analisis korelasi. Nah, specific purpose method yakni ada 3, analisis industri, analisis lini produk, dan analisis pengguna akhir. Sekarang, kita akan coba menghitung peramalan penjualan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan konstanta Y per N dan B sama dengan konstanta XY per konstanta X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh data penjualan dari PT Hemat Selalu dari tahun 2016 sampai 2022, yaitu sebesar 1000 sampai 1425. Nah, karena tadi rumusnya Y sama dengan A ditambah BX, maka kita cari dulu nilai A, nilai X-nya, nilai X kuadrat sama nilai XY. Caranya gimana? Yaitu X-nya sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk X kuadratnya kita kalikan saja. Ini kita kali G3 kali G3, lalu enter, hasilnya 9, lalu kita kontrol ke bawah untuk mendapatkan semua hasilnya. Nah, untuk XY-nya kita kalikan saja F3 dikali G3, lalu enter, lalu sama kita copy ke bawah lagi untuk mengetahui semua hasilnya. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya untuk mengetahui konstantanya. Nah, ini konstantanya udah ketemu semuanya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus A-nya, yaitu sama dengan Y dibagi Y per N. Y-nya berapa? Y-nya, konstanta Y-nya adalah 8450. Dibagi N-nya 7, karena dari tahun 2016 sampai 2022. Nah, kita bagikan, lalu hasilnya 1207,143. Sekarang kita hitung yang B-nya. B sama dengan konstanta XY
per konstanta X kuadrat X-nya 2100 per 28, maka hasilnya 75. A plus BX, X-nya berapa? Lanjutan dari X yang ada di sini, berarti ini 3, lanjutannya 4. Sekarang 75 dikali 4, kita dapat hasilnya 300. Dan selanjutnya, karena hasil A dan B sudah ketemu, kita jumlahkan hasilnya 1000. Kita jumlahkan saja hasilnya. Lalu kita dapat hasilnya 1507,143 dibulatkan jadi 1507. Nah, jadi ini hasilnya adalah 1507. Nah, itu dia cara untuk perhitungan perlamaran menggunakan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya, kita akan mencoba perhitungan peramalan penjualan dengan menggunakan aplikasi Minitab 18. Dan di sini kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode trend analysis dan yang kedua ada metode double exponential smoothing. Ayo kita lihat bagaimana sih cara perhitungannya. Nah, di sini kita akan menghitung peramalan penjualan PT Home Pimpah pada tahun 2022. Di sini ada data penjualan tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, di sini kita blok aja semuanya, lalu kita copy. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi Minitab-nya. Nah, di sini kita copy paste saja semuanya. Lalu kita klik start. Nah, kita pilih time series dan klik trend analysis. Nah, ada trend analisisnya di sini. Pilih model type-nya linear dan generate forecast-nya. Diklik saja. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita copy forecast-nya sampai bawah. Oh iya, untuk mapenya kita ambil yang terendah yaitu 1,5. Nah, setelah selesai di copy, kita kembali lagi ke Excel. Nah, untuk forecast yang sudah kita copy, kita simpan di sini saja. Di bawah sini kita paste saja semuanya. Nah, dari sini, dari angka ini kita blok aja semuanya, kita copy. Selanjutnya kita copy paste saja di sini, kita paste di sini. Nah, jangan lupa kita tulis mapenya 1,5. Lalu kita kembali lagi ke Minitab. Sama seperti sebelumnya, kita klik start dan pilih time series dan trend analysis. Nah, muncul tampilan seperti ini lagi. Yang berbeda hanya model type-nya, yaitu kita klik quadratic. Dan generate forecast-nya sama. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk mapenya 9 ya. Untuk forecast-nya kita copy lagi sama. Dan kita kembali lagi ke Excel. Kita simpan kayak tadi di pinggir sini saja. Nah, setelah itu kita copy angkanya saja dan kita simpan di tabel ini seperti ini. Oke, setelah selesai kita tulis mape tipe kuadratiknya 9.
Kita masuk lagi ke mini tab-nya untuk menghitung tipe exponential grow-nya. Settingannya sama, hanya saja diubah ke exponential grow. Bila sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita cari podcast-nya, kita copy, kemudian kembali ke Excel tadi, lalu kita paste di sini. Lalu kita copy kembali angkanya saja. Lalu kita paste value di peramalan penjualan. Dengan hasil MAPE 1,3 ditulis, lalu kembali ke mini tab untuk menghitung tipe double exponential smoothing. Di setting seperti ini dengan setting angkanya seperti tadi, menghitung trend analysis. Jika sudah, klik OK saja dan nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita copy forecast-nya, kemudian kita kembali lagi ke Excel, lalu paste, kemudian kita copy kembali angkanya saja, lalu kemudian paste value di kolom ini dan juga tulis MAPE-nya yaitu 5. Jadi dapat disimpulkan dari perhitungan peramalan penjualan menggunakan aplikasi Minitab dengan menggunakan berbagai metode yang memiliki MAPE terendah, yaitu menggunakan metode exponential growth. Baik, di sini saya akan membuat anggaran penjualan. Sebelumnya, anggaran penjualan itu apa sih? Nah, anggaran penjualan itu merupakan suatu rencana yang terperinci mengenai tingkat penjualan produk pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data-data sebelumnya atau data masa lalu, khususnya data penjualan, atau rencana tertulis yang akan dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Yuk, mari simak bagaimana sih cara membuat anggaran penjualan. Nah, di sini ada anggaran penjualan PT Ompimpah tahun 2022. Nah, untuk harga per botolnya yaitu 4.000. Nah, untuk rencana penjualan per botol kita ambil dari hasil peramalan penjualan dengan MAPE terkecil. Nah, yang ini setelah itu kita copy dan kita simpan di rencana penjualan per botol. Sementara untuk nominal penjualan per bulan diambil dari harga per botol dikali rencana penjualan. Nah, hasilnya seperti di tabel ya. Untuk nominal penjualan per triwulan kita ambil dari nominal penjualan per bulan dari bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022, kita pakai sum. Setelah itu kita jumlahkan dan otomatis nilainya akan keluar seperti itu. Setelah itu kita seret aja ke bawah dan otomatis nilainya akan muncul seperti di tabel tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa total proyeksi anggaran penjualan periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 yaitu dengan nominal 68.130.904.000 rupiah. Berikutnya, kita akan menghitung anggaran produksi. Seperti yang kita ketahui, bahwa anggaran produksi adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi pada periode yang akan datang, yang mencangkup rencana mengenai jenis, jumlah, dan kapan waktu produksi. Nah, manfaat anggaran produksi itu sendiri dalam suatu perusahaan secara umum berguna sebagai pedoman, pengkoordinasian, dan pengawasan kerja.
Nah, langsung saja kita lihat cara bagaimana menghitung anggaran produksi. Simak video berikutnya ya. Nah, berikutnya ada contoh anggaran biaya produksi pada PT Home Pimpa yang akan membuat anggaran produksi periode tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, data rencana penjualan tahun 2022 menggunakan rencana penjualan yang dituangkan dalam anggaran penjualan PT Home Pimpa. Yang kedua, terdapat persediaan awal pada Januari 2022 dengan sebanyak 15.000 botol. Ketiga, persediaan akhir tahun pada Desember 2022 sebanyak 20.000 botol. Dan yang terakhir, pola produksi yang dikehendaki oleh PT Home Pimpa adalah menggunakan pendekatan stabilitas produksi. Nah, di sini sudah tersedia tabel untuk anggaran produksi PT Home Pimpa. Untuk anggaran penjualan, kita bisa memasukkan data anggaran penjualan botol dengan mengcopy paste data yang sudah kita hitungkan sebelumnya. Kita copy paste aja dalam kolom anggaran penjualan. Lalu kita dapatkan hasilnya untuk total anggaran penjualan sebesar 17.032.726 rupiah. Nah, karena persediaan pada akhir tahun 2022 sebanyak 20.000 botol, maka kita tulis di sini 20.000 botol. Untuk jumlah yang tersedia, kita bisa jumlahkan saja total anggaran penjualan ditambah persediaan akhir. Nah, untuk persediaan awal pada tahun 2022 sebanyak 15.000 botol, maka kita tulis juga di sini 15.000. Lalu untuk anggaran produksi kita bisa jumlahkan juga jumlah yang tersedia dikurangi persediaan awal tahun. Lalu kita dapatkan hasilnya untuk rencana produksi konstan per bulan karena anggaran produksi dibagi menjadi 12 bulan sehingga muncul rencana produksi konstan per bulan sebesar 1.419.810,50 rupiah. Nah, di sini terdapat kolom berikutnya, kolom per bulan. Kita masukkan saja dari bulan Januari sampai Desember untuk anggaran penjualannya. Nah, untuk perhitungan berikutnya, untuk persediaan awal kita ketik lagi 15.000. Untuk jumlah tersedia kita bisa jumlahkan anggaran produksi ditambah dengan persediaan awal, lalu kita dapatkan hasilnya. Dan untuk persediaan akhir juga kita bisa jumlahkan jumlah yang tersedia dikurangi dengan anggaran penjualan. Nah, pada bulan Februari juga sama, kita bulatkan saja ya rencana produksi konstan per bulannya.
Lalu kita tarik dari bulan Februari ini sampai bulan Desember untuk mendapatkan hasilnya. Nah, untuk pengerjaan dari bulan Februari sampai bulan Desember itu sama seperti bulan Januari tadi. Kita tinggal ikuti saja cara pengerjaannya dari bulan Januari. Nah, ini kita sudah menghitung dari bulan Februari sampai bulan Desembernya. Lalu untuk totalnya kita bisa mengcopy paste dari hasil yang sudah kita hitungkan. Untuk lebih mudahnya, kita copy paste saja di kolom total. Nah, sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode konstan produksi, maka perusahaan tiap bulannya akan memproduksi sebanyak 1.419.811 pieces. Selanjutnya yaitu adalah materi tentang bahan baku. Apa itu bahan baku? Bahan baku adalah sebuah anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan dan juga penggunaan bahan baku langsung untuk proses produksi di masa yang akan datang. Sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung diperhitungkan dalam anggaran biaya overhead pabrik atau disebut juga dengan BOP. Perhitungan anggaran bahan baku. PT Hompimpa telah menyusun anggaran produksi pada periode tahun 2022 dengan data sebagai berikut, di mana ada 3 jenis bahan baku yaitu teh, gula, dan juga air. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel yaitu jumlah anggaran produksi. Kita blok semuanya dari mulai bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian masuk ke perhitungan T, yaitu nilai anggaran produksi dikali jumlah departemen penggilingan teh, kemudian dikalikan jumlah produksi untuk teh tersebut. Kemudian kita sisipkan dolar di B31, kemudian di B26 juga sama. Dan juga yang terakhir di B16 kita sisipkan 2 dolar yaitu di depan dan belakang B. Kemudian setelah itu kita bisa klik enter. Lalu perhitungan yang kedua yaitu dari sama dengan B31 dikali B23 dikali B16. B31 dari anggaran produksi, B23 dari jumlah departemen penggilingan, kemudian B16 mengambil dari jumlah produk dari tim Hompimpa, kemudian B diubah menjadi C lalu diketik enter. Begitupun yang perhitungan yang ketiga, namun yang ketiga untuk perhitungan B23 yaitu dari departemen penggilingan diubah menjadi D23, kemudian sama kita enter dan hasilnya harus 0. Lalu kemudian kita menghitung yaitu nilai gula, di mana kita masukkan nilainya yaitu B31 dari nilai anggaran produksi, kemudian dikali B24 dan nilai departemen penggilingan, kemudian dikali jumlah produk, kemudian enter. Lalu perhitungan yang kedua sama seperti tadi ya. Kita masukin dulu, mohon maaf dari awal, dari masukkan nilai anggaran produksi, kemudian kita sisipkan dolar di belakangnya, kemudian dikalikan dengan nilai dari departemen penggilingan dan juga dari jumlah produknya. Seperti biasa kita masukkan dolar di belakang B dan juga di depannya sama dengan B17 juga, kita sisipkan dolar di depan B-nya dan juga di belakangnya. Nah, lalu kita enter. Untuk yang kedua, biar jumlahnya tidak 0, maka kita ubah yaitu dari B24 menjadi C24 agar dapat menemukan hasilnya.
Kemudian untuk departemen penyulingan kita hitung kembali, dimasukkan sama dengan B31, kemudian dikali B31 nya kita sisipkan dolar dulu ya, di depan B nya dan juga di belakangnya. Kemudian dikali dengan nilai dari departemen penyulingan yaitu D24. Kemudian seperti biasa kita masukkan sisipkan dolar di depan D dan juga kita sisipkan dolar di belakang D. Kemudian dikali dengan jumlah dari nilai produk dari produksi Hompiti gula yaitu B17. Kemudian kita masukkan kembali dolar, lalu kita tekan enter. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhitungan air bahan baku. Ini kita hapus dulu ya. Kemudian kita masukkan rumus yang sama yaitu B31 dikali B-nya kita sisipkan dolar dulu ya, B31-nya yaitu di depan B dan juga di belakang B. Kemudian dikali dengan B25 sama B-nya disisipin dolar di belakang dan juga di depannya. Kemudian dikali dengan jumlah produk Hompiti yaitu B18. Kemudian kita sisipkan dolar di depan B dan juga di belakangnya seperti tadi. Lalu yang kedua juga sama. Kemudian yang kedua juga rumusnya sama ya. Kita masukin sama dengan, terus masukin jumlah anggaran produksi yaitu B31. Depannya tetap diganti, ditambahkan dengan nilai S dolar dan juga belakang B juga dolar. Kemudian kita masukin C25 dari nilai departemen percampuran. Kemudian depannya kita sisipkan dolar di belakang C dan juga di depannya. Kemudian dikali dengan nilai B18. Kemudian sama disisipkan dolar dan lu enter.
Yang ketiga juga sama dengan B31, kemudian kita masukkan D24. Untuk B31-nya sama kayak yang di atas, dimasukkan dolar depan belakang, kemudian dikali, yaitu D25. Kita masukkan dolar di depan dan juga di belakangnya, kemudian dikali B18. Kita sisipkan dolar di depan B dan juga di belakangnya, lalu kita bisa enter. Untuk mendapatkan nilai jawaban, yaitu kita sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas, kita tutup, kemudian kita enter. Perhitungan gula juga sama ya, atau kita bisa langsung aja tarik ke kanan lalu enter, maka hasilnya akan langsung muncul. Kenapa tadi pakai dolar? Karena supaya nanti ke bawahnya nggak merubah angkanya, jadi kita bisa blok aja menghitungnya semuanya sampai bawah. Lalu untuk menghitung anggaran produksinya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung. Kita juga bisa blok dari bulan Januari hingga bulan Desember, kita scroll ke bawah, kemudian tutup kurung, lalu kita enter, maka akan ada hasilnya. Selanjutnya kita jumlahkan dari Januari sampai Desember, kita pakai sum. Nah, otomatis nilainya muncul. Udah itu kan jumlah nilainya keluar. Nah, bisa dilihat ini kita tinggal seret aja dari atas sampai bawah. Kita pakai sum. Setelah itu kita bagi 2 dan muncul nilainya seperti di tabel. Lalu kita seret, otomatis nilainya akan muncul. Yang ini untuk pemilihan anggaran bahan baku periode Januari sampai Desember 2022. Untuk harga bahan baku per kilogram yaitu 1.200. Setelah itu untuk teh per kilogramnya kita ambil dari yang sudah kita jumlahkan dari C35. Kita masukkan ke tabel ini. Cara penjumlahan pembelian kita bisa cari dengan harga bahan baku per kilogram dikali teh per kilogram, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ambil dari data jumlah bulan Februari sama seperti sebelumnya. Dan untuk jumlah pembeliannya kita ambil dari harga bahan baku per kilogram dikali teh, maka akan muncul nilainya seperti di tabel. Nah, untuk pengerjaan tabel anggaran pembelian bahan baku gula dan air sama seperti sebelumnya ya. Untuk total anggaran pembelian bahan baku teh, nah dengan nominal Rp2.044.527.120. Nah, untuk total anggaran pembelian bahan baku gula dengan total Rp4.049.808.760. Dan untuk total anggaran pembelian bahan baku air dengan nominal Rp2.044.527.120. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa grand total anggaran biaya bahan baku adalah Rp8.518.863.000. Nah, berdasarkan data yang telah dihitung, maka dapat didapat rincian biaya pembelian bahan baku periode tahun 2002 sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pembelian bahan baku teh dengan total Rp2.004.527.120. Nah,
Nah, yang kedua pembelian bahan baku gula dengan total 4.429.808.760 rupiah. Nah, yang ketiga pembelian bahan baku air dengan total 2.444.527.120 rupiah. Nah, jadi jumlah total anggaran biaya bahan baku sebesar 8.518.863.000 rupiah. Nah, itu dia tadi pemaparan materi mengenai penyusunan anggaran perusahaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.